Assalamualaikum, hai semuanya, bersama saya Nikmatul Hasidah. Gimana kabar teman-teman? Dari kemarin aku sibuk gardening ya. Sekarang udah semua beres, jadi aku akan lanjut memasak ya. Ini memasak lasanya, resepnya untuk anak yang picky eater atau cerewet makan pilih-pilih ya. Dan ini untuk fillingnya teman-teman bisa masak sehari sebelumnya, jadi mempermudah. Nah, ini gampang banget, bumbunya simple ya. Oke, kita masak untuk fillingnya dulu dari daging cincang. Kalau pakai ayam gimana? Kalau nggak mau daging cincang, pakai ayam juga nggak apa-apa, tapi kebanyakan ya daging cincang ya. Untuk memasak lasanya, di sini aku akan menumis bawangnya dulu. Karena anaknya kan picky eater, jadi ini bahan-bahan aku tumis lalu aku haluskan. Karena yang makan itu nggak mau ada bawangnya. Jadi kalau bawangnya disembunyikan secara halus gini dia nggak ngeliat. Nah, ini ditumis dulu, baru dihaluskan. Bawang bombay juga biasanya kan dipotong kecil-kecil ya. Tumis saja dulu. Nah, ini sudah cukup, angkat dan haluskan. Goreng daging cincang 1 kilo. Ini dagingnya mengeluarkan air, jadi biarkan dulu sampai menyusut, baru nanti bumbunya masuk ya. Tuh, airnya kan banyak banget. Biarkan menyusut dulu. Ini dagingnya sudah menyusut ya airnya, dan akan aku masukkan bumbu Italian seasoning 3 sendok teh, merica hitam 2 sendok teh, parsley 2 sendok teh. Ini tadi dagingnya 1,5 kilo. Tambahkan bay leaf. Masukkan bumbu yang telah dihaluskan. Tambahkan garam 1,5 sendok teh. Nanti kalau kurang bisa ditambahkan. Gula pasir 1 sendok teh. Masukkan tomato sauce. Saya gunakan 2 kaleng. Dan juga tomato paste. Kalau tomato paste itu kental ya. Tuh, kental kan? Pekat. Di sini aku kelihatan gelap banget karena di sini itu kalau musim panas UV-nya itu tinggi banget teman-teman. Jadi keluar sebentar walau udaranya nggak panas, tapi matahari itu sangat bersinar bikin kulit coklat ya. Nggak tahu orang sini bule-bule pada putih-putih ya. Kenapa? Karena saat panas-panas gitu jarang yang keluar. Oke, dan kalau musim dingin itu jadi cepet putih ya. Jadi bagi yang tanya kok Rosida tambah putih waktu winter ya, waktu musim dingin ya, karena kan di dalam rumah terus ya. Dan kalau musim panas gini langsung deh semuanya berubah jadi coklat banget. Oke yuk, fillingnya udah selesai. Aku sekarang mau merebus lasanya dulu. Lasanya ini pasta yang lebar-lebar. Kalau diganti spaghetti gimana? Bisa, ada resepnya yang waktu lalu aku menggunakan spaghetti ya. Nah, pastanya lebar-lebar. Rebusnya teman-teman bisa sesuaikan dengan instructionnya, ada ya, karena tiap merek itu beda-beda. Saya ngerebus pastanya di wajan yang besar, dan ini nanti akan membuat saus besamanya. Sausnya dari apa? Butternya sekitar 30-an gram atau 25 gram. Susu tawar, susu yang untuk minum 600 ml. Tepung terigu all purpose flour atau terigu pro sedang 30 gram biar kental. Yang pasti pala atau nutmeg. Garam dan lada. Untuk kejunya saya menggunakan keju mozzarella dan juga keju cheddar, karena anakku itu untuk keju juga picky banget, dia nggak mau keju parmesan kayak gitu, nggak mau, pokoknya keju-keju lain nggak mau, maunya yaitu ya udah
bikinnya yang simple aja ya. Rebus pastanya dulu, aku kasih sedikit garam. Ini rebusnya sedikit demi sedikit, tidak langsung banyak. Dan aku kasih minyak juga biar tidak lengket satu sama lain. Satu layernya itu menggunakan 5. Dan aku membuat sausnya. Butter lelehkan dulu. Ini dipastikan tidak melekat. Masukkan tepung, ini digoreng sampai bubbling ya. Biarkan sesaat. Diaduk terus. Nah, bubbling kan, bubblenya itu beda gitu. Oke, sekarang masukkan susunya sambil diaduk terus. Pastikan tepungnya tidak menggumpal. Sekarang parutkan pala atau nutmeg. Sedikit aja, jangan terlalu banyak. Tambahkan sedikit garam biar ada rasa. Saya tambahkan lada putih. Aduk semua dan biarkan sampai mendidih, agak mengental. Nanti sesekali diaduk. Dan ini pastanya sudah 8 menitan. Kita lihat. Angkat dan ditiriskan. Aku taruh di piring yang sudah dipoles minyak. Aku semprot minyak biar tidak melekat satu sama lain kalau ditumpuk, karena akan menunggu kan. Dan ini saus bechamelnya sudah cukup kental ya. Untuk loyangnya saya poles dengan butter biar tidak melekat, biar mudah ngambilnya. Oke, saatnya aku akan menata. Ini di paling bawah aku kasih dagingnya dulu ya. Kalau enggak bisa gunakan saus tomatnya yang banyak. Ini saya kasih sedikit aja, terus nanti aku kasih dengan saus bechamel. Sedikit aja. Yang rata. Pastanya. Keju, nah sekarang kasihlah pasta lagi. Kasih lagi sedikit. Oke, manggangnya ini aku tidak menutup dengan tin foil ya. Manggang selama 40 menit. Kenapa nggak aku tutup? Karena terlalu penuh. Kalau penuh gini aku tutup, nanti saat dibuka itu kayak melekat semua di tin foil ya. Panggang selama 40-an menit, suhu 180 derajat Celcius atau 170 derajat Celcius. Sudah selesai. Ini tadi aku panggang selama 50 menit.
Dan ini mau disimpan di freezer karena kan yang makan nggak semua, jadi nggak habiskan. Jadi udah dingin gini dipotong-potong biar mudah. Dan ini semua sudah kubungkusin dengan plastik. Sekarang akan ku bungkus lagi dengan tin foil. Kalau di freezer bisa lebih aman. Ingat di Hongkong kan, di Hongkong dulu saya juga bekukan begini, aman jadinya. Dan ini tahu ini lasanya, jadi kalau mau tinggal ambil, biarkan sampai bekunya hilang, terus nanti bisa dipanaskan dan siap untuk dimasukkan ke dalam freezer. Lihat ini ya, freezernya kosong, beneran kosong ya. Aku masukkan ke sini, aku taruh gini biar cepet beku. Nah ini aku lagi testing air, aku bekuin.